Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Mengapa sistem pencernaan manusia penting? Nah, di sini pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk membentukkan energi pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi 2 zat gizi. Ada zat gizi makro atau disebut dengan makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, serta zat gizi mikro atau disebut juga dengan mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbonhidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien berperan dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi. Dengan mulut. Mulut adalah titik masuk makanan, tetapi sistem pencernaan sering siap sebelum potongan makanan pertama bakal memasuki mulut kita. Air liur dilepaskan oleh kelenjar ludah ke dalam rongga mulut kita saat kita mencium makanan. Begitu makanan masuk ke mulut, ada pengunyahan, memecahkan makanan menjadi partikel-partikel yang menjadi kecil, yang lebih mudah diserang oleh enzim air liur dalam air liur. Jadi kita dapat berfungsi itu untuk memotong-motong atau penggilingan untuk menyelesaikan tugas ini. Dan lidah membantu dalam mencampur makanan dengan air liur, dan kemudian lidah dan atap mulut atau langit-langit yang lunak membantu memindahkan makanan ke faring dan ke kerongkongan.
2. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak bersimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya rongga mulut dan rongga hidung di depan ruas tulang belakang ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung. Dengan perantara lubang bernama koana, keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut. Dengan perantara lubang yang disebut isthmus faucium. 3. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Nah, sekarang masuk ke pada bagian lambung. Nah, organ lambung berbentuk huruf C, menyerupai huruf C, ya kan? Tergantung di sini lah, yang berukuran sekitar 2 kepala tangan, dan lambung juga terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Nah, lambung memiliki 3 fungsi utama dalam pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang direproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Ya. Hanya zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Nah, sementara itu zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Kenapa? Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan, asam dan enzim. Nah, kemudian makanan tersebut setelah proses pencernaan selesai, hakim akan melepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot yang berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Nah, kemudian kembali ke usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm ya, dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan uleum, usus penyerapan. Nah, dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Baik tonjolannya. Fungsi dan lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Nah, saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Nah, dan berikutnya proses apa yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Nah, proses penguraiannya, makanan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi telah selesai di sini. Nah, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah patih dan gula. Nah, kemudian pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang bantu memecah karbohidrat, lemak dan protein. Sehingga hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu memerlukan melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh kita tadi, ya kan? Nah, kemudian usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Pemaparan selanjutnya tentang usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama itu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat.
Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus berkisar 5 sampai dengan 6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal area usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makan yang telah diserap usus halus menuju usus besar. Kemudian kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makan yang tidak tercerna, lalu membentuk limpa padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. 7. Rektum dan anus. Sisa-sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar, berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot di sekeliling akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Itu yang menyebabkan Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. 1. Proses mekanis, yaitu pengunyah oleh gigi yang dibantu oleh lidah, serta peremasan makanan yang terjadi di dalam lambung. 2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi makanan yang bermolekul berukuran kecil. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi 5, yaitu 1. Ingesti, proses menaruh atau memasukkan makanan dalam mulut. 2. Pencernaan mekanik, proses mengubah makanan menjadi lembut dan kecil. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi dan alat bantu lainnya. Proses ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah proses pencernaan kimiawi. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. 3. Pencernaan kimiawi, proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, bile, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena mengaturnya adalah enzim. 4. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapiler melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. 5. Penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari trak pencernaan melalui defekasi.